Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurul Febianti dengan NIM 0901 1282 429060 dari kelas SK3B. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas video mata kuliah Sistem Operasi. Mungkin langsung saja kita ke tugas videonya. Di situ disuruh buat di VirtualBox Oracle Ubuntu. Jadi kita langsung aja klik. Ini sudah ya teman-teman. Langsung saja kita start. Nah, di sini itu prosesnya lumayan lama ya untuk loadingnya. Jadi kita diharapkan untuk menunggu. Di sini masih proses ya. Proses. Nah, di sini dia udah nampilin nih user atau pengguna. Di sini aku make username Natasha. Klik. Nah, di sini itu dia nampilin nih ya, disuruh masukin password dari username kita tadi itu. Masukin ya, teman-teman. Nah, udah. Ini kita nunggu dulu ya. Emang agak lama ya prosesnya di sini. Nah, di sini kita sudah di dalam Ubuntu-nya. Mungkin kita langsung aja ke terminal. Tuh bisa langsung dari sini, terminal sini, atau juga bisa Ctrl Alt plus C plus T. Sorry, plus T. Sudah, langsung aja kita ke terminal, teman-teman. Pakai yang sini aja. Kita besarkan dulu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke sudosu. Sudosu, enter. Masukin password yang kita di awal tadi, enter. Nah, sekarang kita udah nih di dalam root. Dimana root itu merupakan akun pengguna dengan hak akses tertinggi atau biasa disebut super user. Dimana root itu bisa melakukan apapun di sistem ini kan. Bisa mengubah konfigurasi, menginstal atau menghapus program, mengakses semua file, bahkan file milik pengguna lain. Karena root itu bisa mengakses semua user. Sedangkan kalau user hanya mengakses user itu sendiri. Terus kita langsung ngajak ke Firefox untuk kita mau pakai web yang mana. Ini kita masih loading ya teman-teman. Nah, ini kita mau mencari aplikasi yang berat-berat. Di sini aku mau mencari CapCut. Karena menurut aku aplikasi ini tuh berat ya. Karena kalau dipakai yang edit itu bisa gigabyte itu memori yang dipakai. Jadi lumayan berat. Nah, ini udah. Terus aku satunya itu mau make Visual Studio Code. Studio Code ini ada. Search, kita klik, kita klik. Ini loading teman-teman. Nah, di sini udah. Kita langsung aja balik ke terminal. Ke terminal ini kita masukin boleh top, boleh juga hardtop. Dimana kalau top dan hardtop itu sama sebenarnya. Cuman perbedaannya itu di tampilan saja. Kalau top itu cuman polosan putih aja. Terus kalau hardtop itu ada tampilan warna. Yang dimana itu mempermudah kita untuk menentukan, memudahkan kita untuk melihat mana PID, mana komen, mana memori,
Seperti itu. Terus karena aku sudah menginstal juga top di dalam sini, jadi aku menggunakan htop. Enter. Nah, di sini itu memori yang aku punya di sini adalah 3,81 G, sedangkan memori yang terpakai itu 1,77 G. Mana itu berarti memorinya masih banyak, teman-teman. Terus kita lihat di sini itu ada main IO, di mana itu ada input dan output. Di sini ada PID, ada user, ada PRE, NE, FERT, REST, SHR, S, CPU memory, CPU persen, memory persen, time, dan comment. Dimana PID itu merupakan proses ID, dan mana itu merupakan nomor unik yang diberikan sistem operasi untuk setiap proses yang sedang berjalan. Fungsinya sebagai identitas supaya sistem bisa melacak, mengelola, atau menghentikan proses tertentu. Nah, di sini itu ada angka-angka unik ya, ini yang disediakan oleh sistem operasi itu sendiri. Terus di sini tuh ada user atau pengguna. Itu adalah identitas seseorang untuk bisa masuk, mengakses, dan menggunakan sistem. Terus setiap user itu biasanya punya username dan password seperti di awal tadi. Nah, di sini aku username-nya namanya Natasha dan passwordnya yang tadi di awal. Terus di sini juga ada PRE, itu adalah priority, di mana nilai prioritas proses yang menentukan seberapa cepat CPU akan memberikan waktu eksekusi ke proses tersebut. Di mana semakin rendah nilai prioritas, semakin tinggi kesempatan proses dijalankan. Terus di sini juga ada NE, nice value, di mana itu nilai yang bisa diatur oleh user untuk mempengaruhi prioritas proses. Lanjut ke VERT, itu merupakan virtual memory size, menunjukkan total jumlah memori virtual yang dialokasikan untuk sebuah proses. Terus di sini tuh ada ya teman-teman angkanya 3854 M, ada yang 708.4 M, itu banyak dan berbeda-beda setiap virtual memory size-nya. Terus di sini ada REST. REST itu adalah resident set size, dimana itu menunjukkan jumlah memori fisik RAM yang benar-benar dipakai proses saat ini. Nah, di sini bisa dilihat juga itu berbeda-beda untuk REST-nya. Terus di sini ada SHR. SHR itu shared memory, di mana itu menunjukkan jumlah memori yang dipakai proses tapi berbagi dengan proses lain. Biasanya di sini itu berupa library bersama. Terus ada S itu adalah process state. Process state itu menunjukkan kondisi proses saat ini di dalam sistem. Itu ada R untuk running, S untuk sleepy. Terus di sini juga ada CPU persen. Nah, CPU persen itu apa sih? CPU persen itu adalah seberapa besar kapasitas CPU yang sedang dipakai oleh sebuah proses atau keseluruhan sistem. Di sini tuh ada 2.0, 2.8, 1.4, 0,7. Itu banyak ya teman-teman. Jadi dia berbeda-beda setiap proses. Terus lanjut ke persen atau memori persen, itu menunjukkan presentasi RAM fisik yang sedang dipakai oleh sebuah proses. Itu ukurannya tuh ada MB dan ada GB, megabyte dan gigabyte. Di sini tuh ada 9.9, 1.4, ada 0.1, 0.2, 0.4. Ini banyak ya teman-teman. Ada yang paling kecil dan juga ada yang paling besar. Di sini tuh banyak dan dia terus bergaya teman-teman. Nah, ini banyak banget. Jadi itu berbeda-beda ya teman-teman. Terus lanjut ke time. Time ini adalah akumulasi waktu CPU yang sudah dipakai proses sejak pertama kali dijalankan. Ini tuh ada menit, detik, dan desimal di
waktu ini. Terus terakhir itu ada komen. Komen itu menunjukkan nama program atau perintah yang dijalankan proses. Itu tuh biasanya nama binar. Nah, di sini tuh banyak teman-teman, ada user bin home shell ini tuh Ubuntu-nya ini, Ubuntu-nya. Terus banyak ya teman-teman. Nah, kita lihat memori yang paling besar itu yang mana. Kita cari memori yang paling besar digunakan itu ada di mana? Di 16 ya teman-teman. Kayaknya di 16. Teman-teman. Kita lihat dulu ya. Yang paling besar. Ada di 16. Tuh, 16. Ada lagi kah? Kita lihat lagi ya. Ada di 10, 16, 16 yang paling besar ya. 16 1 sama 16 1 sama 16 1. Ini sama semua ya. Kita cari dulu ya teman, kita tunggu dulu apakah ada yang lebih besar dari 6 1 itu, 16 1 itu. Kita tunggu dulu. Karena ini tuh dia bergerak terus ya. Jadi dia berbeda-beda. Apa mungkin ada yang lebih besar dari itu? Sepertinya tidak ada ya. Paling besarnya itu adalah 16 6, 16 1. Sudah, kita pakai yang 16 1. Mana nih 16 1 ya, kita ambil yang ini. Nah, kita lihat nih PID-nya itu adalah 2955. Catat ya, 2955. Terus kita tadi di mana itu kok hilang? Ini, nah dia berbeda-beda ya ternyata. 29 kita pakai yang 2953. 2953 kita kill menggunakan kill pin 9, masukin PID-nya teman-teman. PID-nya tadi itu adalah 2953. Kita langsung enter. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Di Firefox-nya apakah kill dia? Kita langsung ke terminal lagi. Itu udah ya berarti. Terus kita lanjut ke terminal, kita lihat hotopnya. Lanjut kita lihat hotopnya teman-teman, kita enter lagi. Nah, kita cari nih hotop yang PID-nya tadi 2953 ya teman-teman. 2953 Nah, tidak ada ya 2953. Mana? Nah ya. Tidak ada teman-teman, adanya 26 27. Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi kalau dia udah di kill tuh dia otomatis hilang dari sini. Sudah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.